90% rezeki itu dari perdagangan. Nah, makanya yang punya bagat-bagat bisnis, kau dapat jangan makan gaji dari pemerintah lah. Benar. Kalau ingin rezekinya cepat, baik dan sebagainya dan juga halal, buka usaha aja bagus. Hadis Nabi itu 90% rezeki dari perdagangan. Nah, makanya kalau mau kaya raya, jadi milioner, jadi pengusaha, pedagang. Pedagang itu kan semuanya, Pak. Konstruksinya, macam-macam semuanya itu berdagang tuh. Ngambil keuntungan dari pekerjaan. Nah, jadi kalau mau kaya, jadilah usahawan. Nah, jangan duduk di pemerintah nak kaya. Nah, itu nanti salah jalan. Koruptor deh. Nah, jadi buka usaha itu bagus. Saya beritahu, siapa yang punya bakat usaha, bagus usaha. Karena Nabi menjanjikan 90% rezeki dari perdagangan. 10% baru yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita. Namun ini yang dibaca itu tambahan ya, tambahan dari penterjemah, jadi tidak disebutkan dalam kitab aslinya, namun bermanfaat. Dia mengambil ayat-ayat ya, kutipan daripada firman Allah dan hadis Nabi SAW. Jadi kesimpulan beliau mengatakan zuhud itu dibilang tidaklah meninggalkan keduniaan. Jadi jangan sampai makna zuhud kita meninggalkan dunia, hidup dalam kemiskinan, bajunya seadanya, bahkan melihatnya pun ya kurang layak, kurang pantas. Dia menunjukkan dirinya seolah-olah zuhud. Nah, tidaklah seperti itu. Apalagi sekarang. Kalau dulu, memang dulu masa dahulu itu kan masa susah. Jadi tidak hanya sufi saja, orang kebanyakan pun ya susah juga, pakaian seadanya. Sekarang zaman udah berbeda. Ya, udah tidak mungkin lagi dah seperti itu.
Ya, kita hidup sebagaimana keadaan ini kita arungi dengan ilmu baik dunia maupun ilmu akhirat. Dunia kita harus sekolah juga untuk mendapatkan keduniaan, tapi ilmu agama juga harus jalan, kita memahami agama dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi sahabat Nabi itu Masya Allah ya, hidupnya bervariasi. Banyak juga yang kaya, ada juga yang sederhana, dan ada juga yang miskin, tapi mereka tidak goyang. Yang miskin tak mengeluh, yang kaya pun tidak sombong, dan dia bersyukur. Nah, itulah indahnya. Jadi Nabi itu bilang, kau jangan beranjak dari posisimu, tetap saja profesi kita. Nah, cuman agama kita pelajari dengan sebenar-benarnya seperti ini. Nah, dia bilang apa? Mengambil bagian keduniaan itu ya, untuk menunjang kehidupan kita ini, yang jelas untuk ibadah. Siapa yang tak ambil dunia ni mau ibadah? Ya, mau pergi haji umrah pakai apa? Pakai duit. Apalagi kita jauh ni, di Indonesia ni kan jauh ni. Nah, biayanya juga lumayan. Nah, kalau miskin gimana mau pergi haji? Ya, nanti masa Ramadan orang nak keluar zakat, gimana? Nah, jadi hidup itu bervariasi. Yang jelas zuhud itu sebenarnya letaknya di dalam hati. Itu yang penting. Nah, jadi intinya itu zuhud itu, pahamkan betul, bersihkan hati, sehingga hati ini yang ada hanya Allah. Dunia letakkan di tangan, jangan dalam hati. Jadi mencari rezeki sebagai penopang, penunjang ibadah kepada Allah merupakan perintah Allah. Ya, so cari rezeki itu banyak ayat-ayatnya nanti. Ya. Nah, baik dengan cara berdagang silakan, buka perusahaan silakan, juga bertani dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau saya melihat ini ya, TKN ini adalah Tariqah Qadir Naqsyabandiyah itu, kalau saya pergi di Suryalaya dulu itu macam-macam profesinya. Ya, macam-macam profesinya. Nah, ada yang dirjen perhubungan dulu. Pak Sujana apa siapa lupa itu. Dirjen perhubungan tuh. Nah, pergi ke Pontianak dulu bersama Ustaz Aang Muhaimin dulu. Ingat saya. Dia pejabat dirjen perhubungan, tapi ngambil zikir. Ya, yang jenderal-jenderal banyak, yang polisi pun banyak ngambil zikir tu, yang petani pun banyak. Nah, jadi semuanya ditampung. Nah, dan waktu itu Abah Hanom itu tidak menyuruh orang pindah dari profesi dia tidak. Nah, dia mau jadilah kau pedagang yang berzikir, jadilah kau petani yang berzikir, jadilah aparat yang berzikir. Jadi semua diajak berzikir. Masya Allah ya, luar biasa beliau itu. Kau saya lihat ditampung semua itu. Nah, dan juga dulu Pak Harto dekat dengan beliau. Nah, waktu perang Bosnia masih ingat tuh? Nah, Bosnia dengan Serbia itu. Tahun berapa? 92 itu. Itu berkecamuk, bandar rakyat tidak aman. Apa nama negerinya? Nah, Pak Harto mau berkunjung, pergi dok Suryalaya. Tanya sama Abah suruh berangkat. Berangkat kata Abah, aman, tidak masalah. Nah, itulah kenang-kenangan buat masjid di Bosnia, namanya Masjid Soeharto tuh. Nah, jadi beliau itu memimpin ke aparat, ke petani, pedagang, semua dirangkul. Dia mau semuanya berzikir kepada Allah, karena dengan zikir itu berkah hidup ni, apapun profesi kita. Tapi kalau udah lalai sama Allah, itulah tu pasti kerusakan di mana-mana. Profesi kita tidak bawa berkah tu. Ya, bawa kerusakan. Nah, itu indahnya beliau. Beliau tu mujaddid, dia merangkul semua. Dan tidak harus pakai baju spesialis, dah bebas ya tu baju. Makanya jangan heran tu, Kota KN tu bajunya peci hitam, baju koko, kadang baju kemeja. Tidak begitu nampakkan ciri khas. Nah, biasa kan kota tarekat tu kan pakai nauf putih-putih semuanya. Dah bebas cara, yang penting bersih. Ya.
Yang penting bersih. Namun yang terpenting bersihkan di mana? Hati. Itu yang inti itu. Saya ingat Abah Ali ngomong sama saya kemarin di Surabaya. Dia bilang, biar kamu biasa-biasa aja penampilan, yang penting dalamnya bagus, katanya. Dia bilang gitu. Yang penting dalamnya bagus, itu yang penting. Masya Allah. Itu zikir ini, bersihkan bagian dalam, itu yang penting. Kalau dalam bersih, insya Allah luar bersih dah. Luar bersih, dalam belum tentu. Ya. Yang penting dapat menghasilkan yang halal. Ini penting nih Pak. Ya. Yang penting dapatkan yang itu intinya. Jadi siapa yang ingin meningkat ibadahnya, zikirnya nampak ada hasilnya, jaga yang dimakan, jaga yang dipakai, jaga juga tempat tinggal. Kalau dapat semua itu steril kehalalannya kalau dapat. Ya, karena zaman ini kan kita ni diuji Allah, berat akhir zaman ni. Modern, teknologi, masya Allah. Tapi mencari rezeki pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lihat di sini ya, ada sebuah hadis yang ambil dari hadis Imam Arba'in Nawawi. Saya tambah ni ya. Ini hadis, kalau tidak salah ada hadis sahih dari Imam Muslim ya, dari Imam Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Innallaha ta'ala tayyib. Sesungguhnya Allah tu baik. Kata Nabi, la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, yang baik-baik saja. Jadi kalau yang tak bagus tak terimalah. Ya, ada orang berlebih ke rezekinya, bawa orang pergi umrah, sah. Pergi umrah tu sah. Cuma dia bawa uang dari barang yang haram. Cukup syaratnya mampu duit cukup sah. Cuma la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Rezeki pun harus yang baik juga. Ya. Kemudian Nabi bilang, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya kata Nabi, Allah memerintahkan orang mukmin itu sama apa yang diperintahkan para rasul. Jadi sebenarnya kita ini tidak selevelan dengan Nabi kan? Ya. Kita tidak sama dengan rasul. Tapi ada hal yang Allah perintahkan untuk rasul sama dengan kita ini. Apa itu? Faqala ta'ala, Allah bilang nih, ya ayyuhar rusul, hai para rasul, qulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa amilus salihat, dan beramallah amalan baik. Jadi Allah bilang makan dulu yang baik, baru amal kau baik. Ya, itu untuk para rasul. Surah Al-Mu'min tu, ya, ayat 51 nanti dia. Kemudian Nabi membacakan lagi ayat untuk orang mukmin. Tadi untuk rasul, untuk orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, qulu min thayyibat, maka makanlah dari yang baik, ma razaqnahum, dari apa yang rezekikan kepada kalian. Sama. Jadi untuk masalah makan, Allah perintahkan Rasul dengan orang mukmin sama dia. Jadi siapa mau meningkat ibadah, jaga makanan. Kemudian Nabi melanjutkan, belum selesai nih. Summa dzakara rajul, kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yutilus safar, dalam perjalanan yang jauh dannya berdebu, yamaddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, dia berdoa. Apa kata dia bilang? Ya Rab, ya Rab, ya Rab, hai Tuhan, hai Tuhan, hai Tuhan, mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Kata Nabi bilang, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram,
pakaian haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia hidup daripada barang yang haram. Fa anna istajabu lahu, di mana mau dijawab? Kata Nabi, macam mana Allah mau dengar? Ini juga termasuk adab berdoa. Nah, adab berdoa. Bagaimana berdoa Pak Ustaz? Ada yang WA kemarin, adab doa. Saya bilang, suci ada wudu, ya, menghadap kiblat, hati yang khusyuk. Keduanya lagi, ketiganya tahmid puji Allah, kemudian selawat dengan Nabi Muhammad, baru minta kepada Allah. Saya bilang yang terakhir di bawah, di garis bawahi, termasuk syarat berdoa diijabah, makan yang halal. Nah, itu enggak boleh. Saya tambah di bawah, syarat berdoa terakhir, makan harus steril kehalalannya. Nah, yang ini, zaman ini yang kita agak berat, tapi tidak apa-apa, berusahalah. Dan ingat, jangan terpengaruh dengan orang, baik yang kerja di pemerintahan, di swasta, berdagang, siapapun, jangan terpengaruh dengan orang. Kalau orang melanggar, terserah dia lah. Yang penting kita jangan. Nah, itu kuda iman bilang jangan, ya jangan. Begitu nak ngambil, iman bilang jangan. Nafsu bilang tak apa-apa, sekali je lah. Nah, iman bilang jangan, ku bilang jangan-jangan. Itu berperang Pak, antara iman dengan nafsu. Ya, nah, ini makanya di sini ujiannya berat. Ya, masalah ibadah siapa mau meningkat, nah, syaratnya ini tadi. Jadi berusaha tak dilarang, cuman cari jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berusaha itu demikian termasuk kategori amal. Ya, jadi amal saleh. Nah, beramal. Nabi SAW bertemu dengan sahabat, datang ke masjid zuhur. Nabi lihat tangannya kasar, dia cangkul petani. Cuma sempatkan diri begitu zuhur, pergi dia ke masjid. Nah, Nabi pegang tangan, dan subhanallah, Nabi cium tangannya, telapak tangan itu. Tidaklah kau turun pagi dengan mencangkul bertani, pulang ke rumah kecuali kau punya dosa diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari rezeki halal Pak, dosa itu diampunkan. Apa gitu kasih makan keluarga ke istri. Jadi orang bekerja jadi dihargai Nabi, dan Nabi pun tak senang juga orang penganggur. Ya, penganggur itu tanda-tanda malas. Malah bilang tawakal, tawakal. Tawakal di mana? Kau punya anak, punya istri, tanggung jawab. Kalau kita orang bujangan nih, sunnah cari rezeki. Tapi kalau udah berkeluarga, wajib rezeki. Hukum dah berubah, dah udah berkeluarga itu. Nah, aku tinggalkan istri, tawakal pada. Kau tawakal istri kau, sama anak gimana? Nah, tak usah begitu. Ya, kita hidup ini realitasnya apa? Kita bekerja, insya Allah rezeki kita dibimbing yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lanjut lagi. Yakni tetap melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sebab di dalam Al-Quranul Karim, ini ayat nih, hari Jumat nih, seringlah yang dibaca nih. Ya, surah Al-Jum'ah ayat berapa tu? Ayat 10. Coba dengar betul-betul. Hari Jumat tu sebenarnya ibadah tu. Ya, ibadah umat Islam hari Jumat. Yahudi Sabtu, Nasrani mereka libur semua tu kan. Nah, kita juga dianjurkan untuk ibadah Jumatnya libur, ibadah Jumatnya. Tapi setelah Jumat, lihat firman Allah ni. Apa kata Allah? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Kata Allah bilang, apabila telah ditunaikan salat Jumat, maka bertebaranlah kau di muka bumi. Jumat udah salat selesai sudah. Udah salat, keluar lagi kita. Itu kan waktu beraktivitas. Yang masih beraktivitas silakan lanjut, tidak masalah. Sampai hari Jumat pun masih kita suruh beraktivitas. Seharusnya libur kita tu, Pak. Seharusnya libur. Dan saya setuju kalau hari di Indonesia ni hari Jumat libur daripada hari Minggu.
Kita kan mayoritas Pak. Seharusnya kita libur hari Jumat. Sungguh pun begitu, seandainya kita ditetapkan libur di Indonesia hari Jumat, tapi tidak ada menutup jalan untuk tetap berkarya mencari rezeki. Nah, setelah selesai Jumat ditunaikan, bertebaran kau ke muka bumi. Min fadlillah, cari karunia Allah. Nah, tapi ingat pesan Allah, wa dzikurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyak berzikir, cari rezeki, jangan lalai. Siapa cari rezeki lalai, nanti ngambilnya tak betul. Nah, itu tadi, ngambil barang yang haram. Jadi dalam mencari rezeki pun zikir. Zikir apa nih? Zikir jahar ke zikir khafi? Oh, zikir khafi. Jadi jangan pakai mulut lagi zikirnya, pakai dalam hati. Cukup sebut nama Allah dalam hati. Jangan nanti bekerja berdagang la ilaha illallah. Ini zikir jahar tak pakai bang. Ya. Bingung nanti orang di pasar. Apa kau buat gini? Semalam kulit kau masih bagus. Apa? Jadi zikirnya zikir khafi. Zikir khafi ni jalan di kantor, di pasar, mana saja, sopir ke petani, insya-Allah. Jadi zikir khafi ni Pak, tak putus kita. Karena perintah Allah, ya, cari rezeki, ingat Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kau mendapat keberuntungan. Itu zikir hati itu. Ya, jangan putus zikir hati. Zikir hati itu jalan terus. Ya, apa pun, sekalipun buang hajat. Jadi jelas tadi ya. Jadi di sisi lain dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak membenarkan pemeluknya hidup dalam kemelaratan. Kesusah juga, Islam ni lambang kemiskinan. Aduh, sedih juga rasanya. Ya, nanti orang tahu yang minta-minta tu Islam. Ya, yang menadahkan tangan tu Islam. Nah, sebenarnya tidaklah begitu. Ya, kita lihat di Indonesia banyak juga yang kaya, tapi ingat memang negara-negara Arab gimana? Yang kaya siapa? Orang Islam. Jangan pandang Indonesia. Negara Arab semuanya orang yang kaya Islam. Yang kemarin baru terbuka orang-orang Barat waktu sepak bola di Qatar tu, Pak. Dia bilang semuanya canggih, dari bandara sampai ke hotel sampai kendaraan dulu. Heran dia. Itu baru Qatar, belum Dubai. Dubai itu Pak 800 meter tuh tingginya, hampir 1 kilo gedung. Bapak ibu jalan kaki 800 meter, itulah tinggi gedung itu, gedung tinggi. Nah sekarang di Jeddah dibangun tuh Pak 1,2, 1 kilo 200 meter tingginya. Kita jalan kaki Pak 1 kilo 200 meter, itulah tinggi gedung, sedang dibangun di Jeddah. Jadi tidak masalah, kaya silakan. Yang penting tadi saya katakan bahwasanya hidup ini jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melarat tak betul. Tapi kalau memang kita susah, mau dia apa kan? Yang kaya lah yang bantu. Namanya kita hidup. Kalau semuanya kaya gimana Pak? Zakat mau kemana? Zakat ni orang Brunei itu susah ada zakat tu. Alhamdulillah banyak pendatang tenaga kerja tu dari Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan. Mereka itulah yang mendapatkan zakat di sana. Nah, saya pernah salat di Masjid Sultan Brunei itu dapat $50. $50 satu orang kasih. Sultan kasih Pak. Ada orang bagikan. Dari mana ni? Sultan kata dia. Kasih. Jadi sebanyak-banyak masjid tu setiap Jumat $50. Kali kalau apa? $1 dia berapa? 9.000 mana salah? Hah? Berapa dolar Brunei? Kalau 10.000 Singapura. Jadi 400 lebih lah duit itu. 400.000 satu orang dikasih. Sebanyak-banyak dalam masjid itu setiap Jumat. Mantaplah penuh yang salah situ. Masjid yang kedua sepi. Yalah, mau diapakan? Dah begitu dah tuan. InsyaAllah.
Oleh karena itu mengambil kebendaan sesuai dengan kebutuhan tak masalah. Dan kekayaan yang paling utama, nanti kita bahas ni ya. Kekayaan yang paling utama dalam pandang Islam adalah yang dihasilkan oleh tangan sendiri. Jadi kita buka usaha sendiri itu lebih bagus. Ini dalam hadis Nabi ni ya, 90% rezeki itu dari perdagangan. Makanya yang punya bagat-bagat bisnis, kau dapat jangan makan gaji dari pemerintah lah. Benar. Kalau ingin rezekinya cepat, baik dan sebagainya dan juga halal, buka usaha aja bagus. Hadis Nabi itu 90% rezeki dari perdagangan. Nah, makanya kalau mau kaya raya, jadi milioner, jadi pengusaha, pedagang. Pedagang itu kan semuanya Pak, konstruksinya, macam-macam semuanya itu berdagang tuh, ngambil keuntungan dari pekerjaan. Nah, jadi kalau mau kaya, jadilah usahawan. Nah, jangan duduk di pemerintah nak kaya. Nah, itu nanti salah jalan. Koruptor deh. Nah, jadi buka usaha itu bagus. Saya beritahu, siapa yang punya bakat usaha, bagus usaha. Karena Nabi menjanjikan 90% rezeki dari perdagangan, 10% bawa yang lain. Nah, kita ni bukan apa, ngejar yang 10%. Ramai ngejar 10%. Tak situ sedikit, bukannya banyak. Baik, sekali itu ya. Mudah-mudahan dipahami. Bukan menggantungkan kepada uluran tangan orang lain. Nanti usaha dagang, bagaimana ciri-ciri usaha dagang itu? Siapa-siapa saja nanti kita bahas pertemuan yang akan datang, insyaallah. Ya, segera cukup. Ada pertanyaan, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, tentang tadi nafkah kita diminta, namun ada juga usia-usia kita yang sudah pensiun ini, kita evaluasi yang lalu dulu. Kita ini kerja kebanyakan juga tadi kalau Ustaz mencari 10%, jadi sebagai karyawan ataupun pegawai. Tapi dalam mencari nafkah itu di hari zaman ini untuk mencari yang halal sekali itu susah. Jadi subhan itu sudah dikatakan lumrah. Saya katakan begini, karena saya sendiri pun mengalami ini. Tapi kita sudah masuk dalam lingkaran pemerintah ataupun swasta, setiap berkaitan pemerintah itu bisa juga. Misalnya kita dapat kontrak, jadi kita tidak dapat kontrak. Jadi kita itu susah mau melepaskan diri itu. Jadi saya pernah menanyakan dan ulama itu pernah menanyakan, kita dalam hal tertentu tidak bisa menolak hal-hal yang subhan. Kadang mendekati juga haram. Katanya katakan begini, kalau kau bertolak itu nanti uang itu dipakai untuk bunuh orang-orang Islam. Apalagi pimpinan kita atau orang-orang di luar Islam. Sehingga kau ambil aja, yang penting jangan kau beri makan nafkah kepada anak istri kamu ataupun pada rumah ibadah, pakai untuk fasilitas umum. Terus yang kedua, saya juga nanya tadi bahwa kita dalam usaha dalam ada ulama yang mengatakan bahwa dalam tasawuf itu pernah saya katakan bahwa kita itu akan ditarik Allah kalau kita mau usaha terus selalu gagal. Rupanya kita tidak tahu itu sinyal itu. Orang-orang hari itu mengatakan kamu itu dah apalagi lah gitu. Kadang-kadang kita itu tidak percaya diri, kurang keyakinan kita, yang itu masih mau usaha gagal terus. Rupanya Allah menarik kita itu. Saya sendiri mohon Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ini ada iman, kita tidak terpengaruh. Ya, kita tidak bakal terpengaruh kalau kita ada iman. Kalau seandainya memang kita terperangkap dalam suatu sistem, nah itu tak bisa kita hindari, wajib menolak dengan hati. Wajib menolak. Bilang sama Allah, ya Allah, aku tak bisa menghindari ini, aku terperangkap. Cuman solusinya hati wajib menolak. Keduanya, cepat keluarkan barang-barang yang haram tadi. Kalau kita dapatkan, saya punya kawan usaha pengadaan lah, ya pengadaan di suatu instansi, dapat proyek seperti ini. Dia tak bisa terhindar bang, tak bisa terhindar dia. Bupati ya minta 20%. Nah ini bukan apa, ini kan rahasia nih pak, saya sampaikan ini. Satu proyek itu akan berproses nih, dari atas sampai ke bawah.
Nah, sehingga kita menerima bersih sekian, kata dia. Akhirnya pekerjaan tadi artinya kualitasnya kurang. Ya, kualitasnya kan ada banyak tadi itu. Bertahap-tahap tadi itu. Dana itu, dana ini, macam-macam lah. Nah, sampai ke kami sekian. Ini yang kami kerjakan nih. Jadi kalau umpamanya 1 miliar itu bersih kita dapat 600 tuh. 600 kita pakai. Karena banyak bahasa kita disunatnya banyak lah. Nah, masing-masing punya kepentingan. Dari penguasanya, instansi yang terkait lah. Nah, itu terus begitu. Nah, bagaimana nih Pak Ustaz? Kalau memang sistem seperti itu, kalau kita tidak ambil, orang lain ngambilnya, apalagi non-muslim ngambilnya. Ya kan? Nah, itu saya bilang wajib nolak dengan hati. Waktu kita memberi dan sebagainya itu, ya Allah, kalau aku tak lakukan ini, aku tak akan dapat proyek ini. Dan kita punya niat, kalau ada keuntungan, kita sedekah. Ya, niat begitu. Pertama, sistem tak bisa kita hindari, wajib nolak dengan hati. Kalau ada rezeki lebih, nah, bantulah orang-orang miskin. Begitu setiap jalannya. Ya. Nah, maka saya katakan, yang penting hati kita. Kalau iman kita kuat, apapun yang terjadi, sifatnya terpaksa, wajib hindari dengan hati. Jangan kita anggap ini hal yang umrah udah biasa. Bukan apa, kita tahu ini jalannya tak betul. Ya, ini jalannya tak betul, tak benar. Nah, kalau kita sudah dekat sama Allah, itu semakin jelas sinyalnya itu, Pak. Ya. Kalau kita istiqamah berzikir, tembus hati berzikir kepada Allah ini, itu sinyal semakin kuat. Semakin kuat sinyalnya. Kita mulai takut mau ambil makan. Kenapa? Rugi kalau aku makan ini, rosak ibadah yang sudah aku pelihara sekian tahun ni. Nah, makanya Sulaiman Ad-Darani ini udah jadi ya, dia udah dekat dengan Allah. Begitu dia mau makan nih, keringat keluar dari tangannya. Dan itu pertama tak aku pahami, yang kedua baru aku paham, yang ketiga lebih paham lagi. Ternyata setelah diperiksa, ini makanan yang diberi ini barangnya haram. Keluar keringat dari tangan dia, Pak. Itu sampai dapat isyarat dari Allah macam itu. Nah, makanya saya katakan kita ini tidak bisa zamannya sistemnya berat. Tapi ingat, wajib nolak dengan hati. Lebih rezeki, banyak-banyak sedekah. Itu ya jalannya. Ya, itu jalannya. Nah, kalau memang kita dapat dari haram betul, nah, alokasikan kepada yang umum sifatnya. Jangan dimakan. Saya kalau orang bandar narkoba ngasih rezeki, bandar narkoba, ambil. Tapi saya alokasikan ke umum. Kalau kita nolak, dia tersinggung pula. Kita ambil, alokasikan ke umum. Jangan kasih orang makan. Ya, jangan kasih orang makan. Nah, ya saya punya kawan gitu, Kak. Dia punya di bank itu, Pak. Ada bunga deposito. Nah, bunga deposito itu dikumpulkannya ada 7-8 juta. Gimana Pak Ustaz? Alokasikan ke umum. Ambil. Jangan tak ambil. Orang bank ambil kan? Ambil, alokasikan ke. Cuma itu jalan kita menghindari itu. Itu kalau iman kita kuat. Nah, yang kita makan usahakan betul-betul halal. Kenapa? Dia menopang ibadah. Masalah itu ibadah kita ni terganggu. Ibadah itu terganggu. Nah, semoga kita semakin banyak zikir itu, semakin kita hati-hati dalam masalah makan. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.